Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Febriani dari D3 Keperawatan Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang perasaan dan emosi. Chaplin berpendapat bahwa emosi merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Karena itu, emosi lebih intens daripada perasaan. Emosi pada umumnya berlangsung pada waktu yang relatif singkat, sehingga emosi berbeda dengan mood. Apa itu perasaan? Perasaan adalah keadaan dari masing-masing individu terhadap keadaan tersebut tidak sama satu dengan yang lain. Karena itu, dalam perasaan ada beberapa sifat tertentu yang ada padanya, yaitu yang pertama adalah pada umumnya perasaan berkaitan dengan persepsi dan merupakan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Contohnya, memberikan gambaran bahwa keadaan itu dapat menimbulkan perasaan pada masing-masing individu. Tetapi, perasaan yang timbul pada masing-masing individu itu ternyata dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah perasaan bersifat subjektif. Lebih subjektif apabila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa psikis yang lain. Yang ketiga adalah menurut Watts. Perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang sekalipun tingkatannya dapat berbeda-beda. Perasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perasaan presens, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang nyata dihadapi, yaitu berhubungan dengan situasi yang aktual. Yang kedua adalah perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, jadi masih dalam pengharapan. Yang ketiga adalah perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Perasaan psikis. Perasaan psikis ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada perasaan intelektual, yang kedua adalah perasaan kesusilaan, yang ketiga adalah perasaan keindahan, yang keempat adalah perasaan sosial atau kemasyarakatan, yang kelima adalah perasaan harga diri, dan yang terakhir adalah lalu ada emosi. Ada 4 komponen dalam emosi. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus ini berhubungan dengan yang mendorong reaksi yang terjadi pada kita. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan ini merupakan pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Yang ketiga adalah rangsangan psikologis, yaitu respon tubuh yang diberikan oleh kita. Yang terakhir adalah respon perilaku. Respon perilaku ini berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan. Ada beberapa fungsi emosi. Yang pertama adalah fungsi adaptif. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi ini untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah perkembangan moral dan sosial. Jadi berhubungan dengan perkembangan diri kita dengan sosial atau lingkungan sekitar. Yang keempat adalah fungsi yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan perkembangan moral dan sosial. Lalu yang terakhir adalah sumber kesenangan dan sakit. Selanjutnya adalah teori emosi. Yang pertama adalah teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian, jadi berhubungan dengan diri kita. Yang kedua adalah teori yang hanya mencoba mengklasikan dan mendeskripsikan pengalaman emosional, berhubungan dengan emosi atau sifat. Yang ketiga adalah melihat emosi dalam kaitan dengan perilaku. Dalam hal ini ialah bagaimana hubungannya dengan motivasi. Jadi kita bertindak dan bagaimana cara kita untuk memotivasi. Yang keempat adalah teori dengan mengaitkan emosi dengan aspek kognitif.
Jenis-jenis gangguan efek dan emosi. Yang pertama, bisa kita lihat adalah depresi atau melankolis. Ciri-cirinya misalnya sedih, susah, murung, rasa tak berguna, kehilangan, putus asa. Ciri-ciri yang lainnya misalnya anoreksia, konstipasi. Yang kedua adalah kecemasan atau ansietas. Ciri-ciri psikologinya misalnya seperti khawatir, gugup, tegang, rasa tak aman, cemas, takut, dan lainnya. Ciri-ciri lainnya misalnya palpitasi atau debaran jantung yang cepat atau keras, serta telapak tangan dan suhu badan meninggi. Yang terakhir adalah kecemasan dapat berupa agitasi atau kecemasan yang disertai dengan kegelisahan motorik yang hebat. Yang kedua, panik. Yang ketiga, euforia. Euforia ini seperti rasa ringan, gembira, senang, dan bahagia yang berlebihan. Lalu ada kesepian. Dan yang terakhir adalah kedangkalan. Cara mengatasi gangguan efek dan emosi. Yang pertama adalah pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha untuk menerangkan gangguan, emosi, dan tingkah laku dari sudut pandang kedokteran. Ketidaknormalan neuris dan cedera neuris sebagai penyebab gangguan ini. Strategi penanganan yang ditekankan dalam pendekatan ini yaitu penggunaan obat dan penanganan medis lainnya. Yang kedua adalah pendekatan psikodinamik, yaitu pendekatan ini menitik beratkan pada kehidupan psikologi seseorang. Contohnya dilakukan oleh psikiater, psikolog, atau konselor dan sejenisnya. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Pendekatan ini berusaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika secara sosial dan personal bagi seseorang. Tujuannya untuk menghilangkan perilaku negatif. Yang terakhir adalah pendekatan pendidikan. Biasanya mampu berkonsentrasi dan mengatur pembelajaran diri mereka. Ada 10 emosi dasar yang wajib kita ketahui, terutama untuk perawat. Yang pertama adalah joy atau rasa gembira. Yang kedua adalah surprise atau rasa terkejut. Yang ketiga adalah anger atau marah. Yang keempat, contempt atau mengejek. Lalu shame atau malu. Lalu ada interest atau excitement atau rasa tertarik. Lalu ada sadness atau rasa sedih. Lalu disgust atau jijik. Fear, takut, dan guilt yang terakhir adalah merasa salah.